Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, aktor laga Iko Uwais tengah jadi sorotan publik pasca dirinya dikabarkan terlibat aksi pemukulan dan dugaan penganiayaan. Suami dari penyanyi Audi itu dilaporkan oleh seorang pria yang diketahui bernama Rudy terkait dugaan penganiayaan. Pria yang mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan Iko diketahui melaporkan kejadian tersebut pada Sabtu 11 Juni 2022 lalu. Dalam laporannya dijelaskan Iko datang ke rumah korban, istri korban sempat memvideokan kedatangan Iko ke rumahnya hingga terjadi cekcok dan diduga Iko melakukan pemukulan. Sebagaimana laporan polisi yang ada, yaitu kasus pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu malam minggu, tepatnya di TKP di Perumahan Pernonia, Sumarekon, Medan Satria. Atas nama korban, pelapor atas nama inisial R. Terlapor ya, nama Iko Uwais beserta temannya Firmansah namanya, 2 orang gitu ya. Ke pelapornya ya, yang menjadi korban atas nama Rudy ya, laki-laki ya, kelahiran 1979. Terkait hal tersebut, kemarin pihak kepolisian pun memanggil Iko untuk memberikan keterangan sebagai saksi, namun pihak Iko mengabarkan meminta penundaan kehadiran lantaran Iko ada kegiatan lain. Rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di-schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun M. Hari ini datang untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena alasan klien kami sedang padat-padatnya aktivitas, agenda, lalu kemudian insiden itu menyita banyak waktu istirahatnya. Kami memohon untuk dapat diagendakan pemeriksaan yakni pada tanggal 20 Juni 2022. Kendati demikian, pihak Iko juga telah melaporkan balik Rudy ke pihak kepolisian. Malam sebelum Iko dimintai keterangan sebagai saksi, bersama kuasa hukumnya, Iko melaporkan Rudy atas tuduhan pencemaran nama baik. Seperti yang sudah dirilis oleh rekan kami ya, mungkin sudah dilakukan di Polda Metro Jaya. Tadi malam kebetulan juga kami mendampingi yang bersangkutan dalam melakukan laporan pidana. Gitu, terkait dengan pasal 310 dan 311 mengenai pencemaran nama baik dan juga mengenai 351 KUHP yakni tentang penganiayaan. Melalui kuasa hukumnya, Iko jelas membantah tudingan yang disampaikan pelapor dan dianggap telah memutarbalikkan fakta. Pihak Iko mengungkap keributan berawal dari adanya perjanjian kerja dengan pelapor sebagai desain interior. Saat itu, pengerjaan desain interior di rumah Iko dibudget 300 juta rupiah dan Iko baru membayar 150 juta rupiah. Namun menurut pihak Iko, pelapor tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan dan cenderung lari dari tanggung jawab. Ini nggak tidur, sama Uja nggak tidur, 3 hari nggak tidur goblok. Nggak tidur, sama Uja nggak tidur, 3 hari nggak tidur goblok. Makasih Datuk. Makasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru pihak Rudy lah yang melakukan provokasi. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahu lah keberadaannya si Rudy ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan, kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Rudy ini kan mengaku dirinya sebagai desain interior. Nah, setelah mendapatkan penawaran dari Rudy, klien kami tertarik. Ternyata setelah klien kami membayar 150 juta pun, Rudy ini tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Bahkan dia cenderung lari dari tanggung jawab. Saat itu, pihak Iko berupaya mencari keberadaan Rudy di sebuah rumah, namun saat bertemu, kelakuan istri Rudy justru kurang baik dengan melakukan perekaman sehingga terjadi adu argumentasi.
Di saat itulah Rudi sebagai pelapor justru melakukan aksi kekerasan kepada Iko terlebih dahulu hingga Iko mengalami luka dan telah divisum. Sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudi dan istrinya. Jadi pada saat kejadian itu klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi dia dari rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudi dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami. Kasus klien versus pemberi jasa seperti yang terjadi pada Iko Uwais melawan Rudi juga terjadi pada Dr. Richard Lee dan Razman Nasution. Richard yang menjadi klien hukum dilaporkan oleh Razman atas dugaan wan prestasi pada Februari lalu. Pasalnya, Razman tak terima dipecat sebagai kuasa hukum oleh Richard. Di depan awak media, Razman sempat mengecam Richard dengan nada emosional. Pengacara yang pernah menikahi artis Bella Luna itu menuntut Richard ganti rugi sebesar 20,7 miliar. Setelah laporannya dinyatakan P21, kemarin sidang perdana kasus wan prestasi yang dilaporkan Razman disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan penunjukan hakim mediasi itu, Richard tak hadir. Benarkah Richard takut berhadapan dengan Razman? Sidang tadi berjalan cukup bagus ya. Tadi juga kedua belah pihak terduga dan terduga sudah dipertemukan. Nah, kita sudah tinggal memilih hakim mediatornya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan benar. Richard sendiri nanti hadir di sidang? Kalau mediator dalam proses mediasi, prinsipal dalam hal Dr. Richard wajib hadir. Kehadiran kami sebagai tim kuasa di sini dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Dr. Richard Lee. Mari kita bertolong di pengadilan, bukti-bukti apa yang kita ajukan, karena kami sangat yakin dengan gugatan yang kami ajukan, dengan adanya memutus kontrak secara sepihak. Laporan Razman sempat dianggap aneh bin ajaib oleh Richard. Pasalnya sebagai klien, dirinya merasa berhak memecat Razman dalam menangani kasusnya melawan Kartika Putri. Toh peran Razman sebagai pengacara perusahaannya tetap aman alias tak diberhentikan. Namun rupanya Razman sudah kadung sakit hati hingga pengacara berkepala pelontos itu dikabarkan mengundurkan diri pula sebagai kuasa hukum perusahaan Richard. Lalu benarkah Razman masih menawarkan win-win solution kepada mantan kliennya itu? Benarkah tuntutan kerugian material dan imaterial senilai 20,7 miliar masih bisa dinegosiasikan? Pemutusan kontrak sepihak, sehingga itulah yang merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, kerugiannya material 5,7 miliar, imaterial 15 miliar. Nah, lebih baik diselesaikan melalui mediasi. Saya kira beliau mematuhilah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu. Kita mencari jalan tengah. Apabila memang Dr. Richard Lee beritikat baik, kita terima-terima saja. Nah, tapi kalau memang mau kita buktikan, sudah banyak jurisprudensi yang mengabulkan gugatan semacam ini. Jadi saya sarankan untuk hadir, mencari win-win solution. Nanti ada hakim mediatornya sudah ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tanggal 21 jam 10 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sebetulnya nggak mau ngomong nih, tapi saya kan orang politik. Ketika dia dibebaskan dalam artian ditangguhkan, yang dia ditangkap di Palembang, dia kirim saya 100 juta ucapan terima kasih. Tanya dia, di mana saya mungkin meras-meras dia? Benar nggak? 100 juta dia kirim saya malam itu dan ngajak saya nginap di hotel. Bukan saya nggak mau nginap di hotel, saya keluar luar negeri juga kuliah. Penghargaan, dia kirim saya 100 juta. Setelah itu, tidak berapa hari dia kirim lagi saya sepatu LV. Tanya sana. Ya,
Jadi jangan kau bilang aku meras-meras. Kau merasakan terima kasih ke saya, kau kirim saya 100 juta. Dia kirim sama saya. Kita buka nanti rekening banknya. Hingga kini, Richard tak menanggapi tuntutan Razman yang bernilai fantastis itu. Terlebih selama menangani kasusnya dengan Kartika Putri, Razman dinilai gagal membelanya. Alih-alih membela kliennya, Richard justru merasa dijelek-jelekan oleh Razman. Bahkan dalam sebuah postingan Instagram, Razman terkesan menuding Richard memproduksi kosmetik abal-abal. Tak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, Razman terkesan menuding Richard mencari dukungan pada Hotman Paris Hutapea, musuh besar Razman. Lalu mungkinkah pada sidang pekan depan, Richard akan hadir bersama Hotman Paris? Siapkah Razman bila Richard menggandeng pengacara yang lebih senior untuk menghadapinya? Kami dari tim kuasa hukum Dr. Richard hari ini hadir. Ini kami terdiri dari ada 6 orang lawyer. Salah satunya ada Pak Devi, ada saya Samsul Bari Rajam, ada Muhammad Kamil, ada Anur Kumar, ada Agung, dan ada Dwi. Seperti biasa sidang itu, hakim memeriksa kelengkapan berkas para pihak, di mana yang pertama kali diperiksa adalah surat kuasa, baik surat kuasa penggugat maupun surat kuasa tergugat. Nah, dari pemeriksaan hakim, surat kuasa kami sudah didaftarkan dan hakim menilai tidak ada masalah. Tetapi surat kuasa penggugat belum didaftarkan dan hakim bertanya kepada kami apakah sidang ini akan dilanjutkan atau tidak, karena sampai saat ini penggugat belum mendaftarkan surat kuasa. Tadi terkait itu kabarnya belum ada daftar dari kuasa hukumnya sendiri. Ya, itu biasa teknis saja. Yang pasti kan sidangnya kan berjalan. Itu teknis itu antara kita aja, karena masalah itu. Di dalam perma itu ada namanya itikat baik. Ya, itikat baik itu adalah kehadiran prinsipal, bukan kuasa hukum. Jadi kalau Dr. Richard Lee tidak hadir minggu depan, dianggap tidak beritikat baik, tidak beritikat baik. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus mafia tanah yang dilaporkan Nirina Zubir kembali disidangkan. Nirina dan Fadlan Karim, sang kakak, sangat serius dan fokus mengikuti jalannya persidangan karena kritik dan usul Nirina pada sidang sebelumnya dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, pada sidang sebelumnya, Nirina kecewa pada kebijakan majelis hakim yang terkesan membiarkan salah satu terdakwa menyembunyikan wajahnya saat video Zoom berlangsung. Kali ini, kelima tersangka masing-masing, Riri Kasmita dan suaminya, Edi Rianto, serta 3 notaris PPAT, yaitu Farida, Ina Rosalina, dan Erwin Ridwan, diharuskan memperlihatkan wajah mereka, terutama saat menanggapi keterangan para saksi dan menjawab pertanyaan hakim maupun JPU. Dalam sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak notaris dan kerabat para terdakwa itu, banyak sekali fakta yang menguatkan kecurigaan Nirina dan Fadlan terkait sepak terjang mafia tanah yang dikomandoi Riri. Bagaimana keterangan saksi tadi yang menerangkan pada intinya di dalam akte yang disampaikan kepada notaris tadi melalui saksi sudah ada tanda tangan saudara selaku pembeli. Ya. Benar atau tidak? Ya. Pokoknya intinya kan tadi 3 itu saksi dari para terdakwa oknum notaris. Terus yang 2 ini memang yang satu adalah yang katanya penjaga lahan tanah ibu saya yang sudah bagaimana cara prosesnya tiba-tiba berubah namanya menjadi nama dia yang padahal surat itu waktu itu atas nama saya dan kakak saya gitu kan. Terus yang satu lagi itu adalah sahabat dari si Riri ini gitu. Yang katanya pokoknya gini, intinya sih dari yang hari ini tuh banyak kejanggalan banget. Dari keterangan salah satu saksi kunci, terkuaklah aksi penyuapan yang dilakukan Riri CS kepada saksi agar membelanya melawan pihak pelapor, dalam hal ini adalah Nirina dan Fadlan. Karena perbuatan Riri CS, keluarga Nirina rugi 17 miliar karena 6 sertifikat tanah atas nama ibundanya, Cut Indria Marzuki, dibalik nama oleh Riri CS, lalu dijual dan sebagian lagi diagungkan ke bank. Jelas-jelas kami ahli waris masih hidup, masih sehat walafiat, tidak pernah ditanyakan untuk merubah nama, untuk menjual. Bahkan yang lebih lucunya lagi gini, baru hari ini kami juga ketahui bahwa
pokoknya kan kemarin-kemarin kita ketahuinya bahwa surat itu berubah nama menjadi entah Riri, entah suaminya. Tapi tiba-tiba hari ini ada statement bahwa ternyata ada satu lahan yang mereka perjualbelikan antara ibu saya dan mereka gitu loh. Sebelumnya saya juga pengen berterima kasih kepada para JPU yang hari ini bertugas ya. Ada Pak Ibnu Suud juga dengan juga Mbak Rima. Ini di sini kami menghargai banget karena tadi itu saksinya banyak banget yang ngejelimet, banyak banget yang muter-muter dan memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan BAP. Apalagi Mbak Jarona, nggak mungkin Anda baru ketemu sama ibu saya cuma sekali. Anda baru tinggal di daerah rumah itu 2013 ya. Ibu saya dari tahun 80 saya tuh udah tinggal di situ. Rumah kamu, tempat tinggal kamu sama tempat ibu saya tinggal itu hanya beda 1 gang, Mbak Jarona. Dan memang kamu bilang kamu kenal sama kami apa segala macam. Tidak sedekat itu ya, saya baru kenal Anda adalah setelah saya juga tahu bahwa ini ada kong kali kong antara Riri Kasmita dan Anda. Makanya kami temu sama Anda untuk mempertanyakan hal ini. Udah, jangan ngelindungin seseorang yang nantinya membuat Anda sendiri bisa ke bawah-bawah. Anda kemarin tadi diwawancarain ngejelimet loh, ngasih testimoninya belibet. Iya enggak. Meski cukup puas dengan hasil sidang kemarin, Nirina dan Fadlan masih menyimpan rasa penasaran karena selama sidang digelar, kelima terdakwa tak pernah dihadirkan secara langsung di dalam sidang. Karena prokes sudah melonggar lantaran pandemi corona sudah menjadi endemi, Nirina dan Fadlan berharap jalannya persidangan bisa digelar secara offline agar pelapor dan pengunjung sidang bisa melihat langsung bahasa tubuh para terdakwa. Jika menang dan berhasil membuat Riri CS divonis bersalah, apakah Nirina akan menggugat mereka secara perdata agar aset-aset milik keluarganya setidaknya bisa dikembalikan? Harapan kami sampai detik ini ya Allah cepetan selesai dong. Ini udah semakin istilahnya kan sudah semakin kelihatan ya kejanggalan-kejanggalan ini. Kita cuma pengen hak kami, hak tanah orang tua kami kembali kepada ahli waris dan terhadap yang PPAT segala macam ya tolong negara juga lebih diperhatikan lagi, lebih diperketat lagi.